warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan pengurusan jenazah. Apabila kita membahas tentang jenazah, pasti kita tidak jauh dari kematian. Kita semua sudah pasti sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit atau terkena bencana, mulai dari bayi, anak-anak, sampai orang tua, yang semuanya sama-sama membawa kematian. Kematian ini adalah kepastian dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Baik, dalam melaksanakan pengurusan jenazah, ada tindakan pertama yang harus dilakukan. Yang pertama, memejamkan mata jenazah jika mata jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Dan yang ketiga, posisikan si jenazah di tempat yang aman. Dan yang terakhir, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Nah, hukum merawat jenazah adalah fardu ain. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi 4M. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolati jenazah. Dan yang terakhir, menguburkan jenazah. Nah, hukumnya itu fardu kifayah. Artinya, sebagai suatu kewajiban keagamaan yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian orang yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi apabila satu pun yang tidak melaksanakannya, maka semuanya dosa. Misalnya, menyolati jenazah. Apabila sudah ada yang menyolati jenazah, maka yang lain itu tidak berdosa, yang tidak ikut menyolatkan jenazah tadi. Kita lanjut pembahasan yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Nah, jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama itu Islam. Yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan. Dan yang ketiga, bukan mati syahid. Apa saja tadi? Yang pertama Islam. Yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan. Yang ketiga, bukan mati syahid. Nah, di sini ada orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, apabila jenazahnya laki-laki, yang memandikannya juga harus laki-laki selain istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazahnya perempuan, harus perempuan juga yang memandikannya, kecuali suami dan mahramnya. Dan yang terakhir, jika jenazahnya suami atau istri yang meninggal, yang berhak adalah suami atau istri dibandingkan dengan mahramnya atau yang lainnya. Nah, adapun tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup dan tidak ditonton banyak orang. Yang kedua, letak jenazah di antara lipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan, jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Yang keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa di perut. Yang kelima,
ganti sarung tangan, kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Dan yang ketujuh, mewudukan mayat dan membasuh seluruh tubuh mayat. Dan yang terakhir, disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang mengalir yang ada wanginya. Nah, sampai sini gimana anak-anak, sudah bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, yang tadi itu yang pertama memandikan jenazah. Yang selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah yang pertama, untuk laki-laki kainnya minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Bagi mayat perempuan itu kainnya minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan ditaburi kapur barus dan dilaksanakan pengkafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu materi mengenai mengkafani jenazah. Nah, sampai sini sudah paham anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu menyolati jenazah. Apa? Menyolati jenazah. Oke, sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya, namun tidak menggunakan rukuk dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 shaf atau lebih. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Niat sholatnya untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hazal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu bagi mayat laki-laki. Jika mayatnya perempuan, usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir yang pertama, Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dilanjutkan takbir kedua, Allahu Akbar, dan membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan takbir ketiga, Allahu Akbar, dan membaca doa. Doanya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bagi mayat laki-laki. Jika mayatnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian dilanjutkan dengan takbir keempat, Allahu Akbar, membaca doa lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu bagi mayat laki-laki. Jika mayatnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajroha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Kemudian dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi mengenai menyolati jenazah. Nah, benar anak-anak bisa dipahami? Bisa. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menguburkan jenazah. Nah,
Ada beberapa anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hal menguburkan jenazah. Di antaranya, yang pertama, menyegerakan jenazah untuk dikuburkan, seperti dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, yang kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat seperti bau jenazah yang menyengat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan agar aman dari binatang buas. Yang keempat, membaca doa saat memasukkan mayat dalam kubur yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati rasulillahi wa ala sunnati rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasa'i dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, sebelum jenazah dimakamkan, hendaknya ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat atau si jenazah. Nah, dari pembahasan mengenai menguburkan jenazah bisa dipahami anak-anak? Oke. Dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah, hendaknya terbentuk perilaku mulia terhadap tetangga atau saudara yang tertimpa musibah. Yang pertama, mengunjungi takziah tetangga atau saudara yang terkena musibah kematian dan mendoakan sang jenazah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu membantu pengurusan jenazah. Yang ketiga, semampunya dan seadanya memberikan bantuan atau sumbangan baik berupa uang, makanan, atau tenaga. Dan yang terakhir, menghibur ahli musibah serta menasehati agar bersabar dan berdoa untuk si jenazah. Nah, yang selanjutnya yaitu ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan. Nah, jadi ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Nah, awalnya Rasulullah SAW melarang umat Islam untuk berziarah kubur karena dikhawatirkan akan melakukan suatu hal yang tidak baik. Misalnya, menangis di atas kuburan, bersedih, meratapi, bahkan yang lebih bahayanya adalah memutuskan mayat yang ada di kuburan. Ada beberapa adab dalam kita berziarah. Yang pertama, ketika mau berziarah, niatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk hati dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya ahli kubur, wa inna insyaallah hibuk lahikun, yang artinya selamatkanlah, semoga tetap bagimu wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga, tidak banyak bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. Yang keempat, berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan si mayat di dalam barzah dan akhirat kelak. Yang kelima, diusahakan tidak berjalan melangkahi kuburan atau menduduki nisan. Adapun hikmah dari ziarah kubur antara lain, yang pertama, mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap zuhud. Zuhud artinya menjauhkan diri dari sifat keduniawian. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Dan yang keempat, mendoakan si mayat
yang muslim agar diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Nah, dari materi ini kita bisa mengambil hikmah. Hendaknya kita semua selalu mengingat kematian yang pasti akan datang menjemput kita, sehingga kita bisa menyiapkan bekal di akhirat nanti dengan amal kebaikan. Nah, dari materi melaksanakan pengurusan jenazah, nah itulah materi kita hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung. Nah, jadi itulah tadi materi kita mengenai melaksanakan pengurusan jenazah. Nah, di sini kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu tutup materi pada pagi hari ini. Ibu minta maaf apabila dalam menyampaikan materi Ibu ada salah kata atau tutur kata dalam menyampaikan materi. Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.